Sudah, pasti. Sip. Baik, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam belajar. Mari berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai ke materi, jadi saya mau perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Selamat malam, salam sehat Bapak Ibu semuanya. Nama saya Esti Andarini. Bapak Ibu bisa panggil saya Nurse Esti atau Esti. Saat ini saya masih belajar di Southern Medical University, Guangzhou, China, di School of Nursing untuk doctoral student. Okay. Nah, pada malam hari ini kita akan sharing ya materi terkait dengan manajemen keperawatan. Nah, saya kulik sedikit tentang materi manajemen keperawatan untuk mengingat mungkin ya, untuk mereview kembali sebelum kita ke pembahasan soal ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi ada sedikit motivasi ya. Bapak Ibu, jadi dari Confucius, beliau ini adalah filsuf terkenal di Tiongkok ya. Jadi sukses itu tergantung pada persiapan sebelumnya dan tanpa persiapan itu pasti akan terjadi kegagalan. Jadi yang dilakukan Bapak Ibu saat ini adalah satu persiapan ya untuk mencapai suatu yang namanya kesuksesan. Nah, begitu Bapak Ibu. Oke. Nah, biasanya sebelum saya ke materi saya mesti kasih refleksi ya, reflection. Jadi bisa diamati mungkin gambar di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian di situ untuk refleksi supaya untuk menjadi motivasi kita nanti ke depannya. Oke. Pertama biasanya ini mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu sekalian ya supaya lebih dalam lagi maksudnya supaya kadang belajar itu ada up and down-nya ya, kadang semangat, kemudian kadang nanti males gitu ya. Ini supaya menjaga asa ya. Jadi mungkin nanti bisa ditanyakan kembali pada diri Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, apa sih sebenarnya tujuan utama saya ingin menjadi PNS atau P3K? Gitu Bapak Ibu. Kemudian kenapa sih Tuhan harus mengabulkan doa saya agar menjadi seorang PNS atau P3K? Nah, kenapa? Apa saya itu sudah layak? Apa saya sudah pantas seperti itu ya Bapak Ibu? Dan ini jenengan sendiri yang tahu eh, sudah pantaskah belum? Kalau memang belum pantas, mari kita berusaha untuk memantaskan diri. Mungkin belajarnya lebih giat, berdoanya lebih kenceng lagi, begitu ya Bapak Ibu. Karena di luaran sana, para pesaing, kompetitor Bapak Ibu sekalian, itu juga belajar mati-matian, malam mereka juga bangun malam, berdoa, begitu Bapak Ibu. Kemudian mereka mungkin juga mengikuti bimbel-bimbel di tempat yang lain, seperti itu. Dan mungkin kita juga ada keterbatasan, apa ya, kayak kerja atau ada kesibukan lain di rumah. Nah, itu nanti yang bisa, menjawab Bapak Ibu sekalian ya. Yang ketiga, untuk siapa perjuangan saya, ya. Apakah untuk keluarga atau untuk masa depan, anak-anak misalnya dengan lebih jauh lagi itu jenengan yang bisa menjawab nggih. Kemudian apa kelebihan dan kekurangan saya dalam persiapan ini? Nah itu tadi mungkin kesibukan ya salah satunya. Karena harus sambil bekerja misal saya itu kok, nyempatin waktu belajar sulit sekali. Coba mungkin one day belajar untuk mereview satu hari satu soal misalnya atau satu hari satu materi seperti itu kan akan lebih ringan dibandingkan harus belajar banyak dalam satu waktu, malah nggak ada yang masuk ya. Jadi mending belajar sedikit, konsisten, dan itu malah justru, teringat seperti itu, karena diulang-ulang terus. Kemudian apa hambatan dan rintangannya? Aduh banyak sekali, Bu.
misalnya kadang saya males, kadang ya, apa ya, sudah tua, misalnya kadang lupa-lupa terus, nah seperti itu. Nah ini jenengan nanti yang bisa jawab, jadi kemudian bagaimana cara saya merealisasikan mimpi besar saya, kemudian apa yang harus saya tingkatkan. Nah ini terkait dengan, kekurangan kekurangan atau kelemahan ya pada diri Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu. Jadi, kenapa saya pasang fotonya di sini supaya untuk, jadi apa ya, visualisasi. Jadi memang, kalau kita mempunyai keinginan atau mimpi yang besar harus divisualisasikan begitu ya Bapak Ibu. Kemudian next, baik. Ada sudah sekitar 30-an peserta ya, yang sudah join, jadi langsung saja kita mulai. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung, di kolom chat atau bisa langsung mengajukan pertanyaan. Baik, berikut adalah kisi-kisi materi ya Bapak Ibu sekalian yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Kita akan review tentang etika keperawatan, yang ini seringkali muncul ya, seringkali muncul, kemudian kita review kembali terkait dengan kepemimpinan, kemudian manajemen asuhan keperawatan profesional, dan pengelolaan dalam keperawatan. Baik, nah sekarang menuju ke kode etik keperawatan. Nah, ini ada beberapa kode etik keperawatan yang Bapak Ibu wajib sekali untuk hafal, wajib sekali untuk tahu dan paham ya. Ini sudah saya ringkas seringkas mungkin supaya jenengan mudah untuk menghafalnya, karena biasanya itu eh, tidak perlu apa ya namanya, penalaran yang lebih jauh, lebih dalam ya, hanya sekedar melanggar kode etik apa dan jenengan bisa langsung menjawab dengan tepat dan baik dan benar apabila hafal seperti itu. Jadi nanti pada part ini, pada bagian ini jenengan wajib sekali untuk, hafal ya. Oke, kita mulai yang pertama ada autonomi. Autonomi di sini adalah menghargai hak pasien. Jenengan ingat otonomi ya, otonomi. Kalau otonomi mungkin sudah nggak asing ya, sudah nggak asing untuk kata-kata otonomi, oke. Kemudian untuk justice, justice itu keadilan. Selanjutnya ada non-maleficence. Jadi di sini ada non, ada mal ya. Biasanya itu kan kata negatif. Berarti negatif di sini Bapak Ibu ketemu dengan negatif. Diingat aja kata belakang ini kok mengingatnya saya panjang sekali ya. Misalnya seperti itu. Diingat aja kata belakangnya efisien. Nah, efisien itu apa Bapak Ibu? Efisien itu tidak merugikan ya. Kalau diingat misalnya bermanfaat, apa ya, efisien pokoknya tidak merugikan. Nah, sesuatu yang memberikan kebermanfaatan misalnya seperti itu. Kemudian veracity adalah kejujuran ya. Selanjutnya beneficient, berbuat baik. Di sini ada misalnya benefit ini ingat-ingat tetap benefit ya, berbuat baik. Kemudian fidelity menepati janji. Kemudian confidentiality, menjaga kerahasiaan, dan accountability, yaitu profesional. Kemudian nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Baik, nah ada contoh di sini otonomi, karena kita tadi otonomi apa Bapak Ibu memberikan hak pasien ya. Contoh misalnya di sini hari ini akan dilakukan latihan room pasif misalnya. Kita memberikan, pada pasien pilihan, Bapak Ibu sekarang mau latihan yang mana dulu, misal seperti itu. Kemudian ada justice, justice itu adil ya, jenengan jadi tidak boleh membedakan mau merawat pasien yang satu dengan yang lain, baik di ruang VIP atau di ruang ruang kelas yang seperti biasa. Nah, tidak boleh membeda-bedakan, harus adil. Kemudian benefit tadi ya, benefit atau berbuat mohon maaf, berbuat baik. Ingat beneficence atau benefit atau berbuat baik, oke.
Contohnya apa? Contohnya, di sini perawat menasihati klien tentang program latihan untuk memperbaiki kesehatan secara umum, tetapi perawat menasihati untuk tidak dilakukan karena ada alasan dengan resiko serangan jantung misalnya. Ya, ada efek sampingnya Bapak Ibu, jadi lebih baik untuk tidak dilakukan, misal seperti itu. Kemudian ada fidelity, menepati janji. Nah, contoh juga untuk confidentiality, kerahasiaan. Jadi seandainya di sini diceritakan ada seorang perempuan berusia 28 tahun, kemudian dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan tersebut. Ternyata pasien tersebut menderita HIV dan dia meminta kepada perawat untuk tidak menceritakan penyakitnya kepada siapapun. Nah, kemudian perawat menyetujui permintaan pasien tersebut, berarti perawat menepati janji. Nah, seperti itu. Nah, bisa juga kalau misalnya perawat tersebut menceritakan artinya dia juga melanggar confidentiality. Iya, betul. Bisa juga kerahasiaan terkait apa namanya, penyakit pasien, seperti itu. Atau ada contoh lain misalnya di sini perawat sedang melakukan perawatan pada organ genitalia pasien, kemudian dia lupa tidak menutup pintu atau gorden, nah itu tidak menjaga kerahasiaan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, next kita ke gaya kepemimpinan. Nah, ada beberapa jenis gaya kepemimpinan Bapak Ibu. Jika jenengan masih ingat ada demokratis, otoriter, partisipatif, kemudian autokratis dan laissez-faire. Nah, di sini saya juga mengingatkan secara kita review secara ini aja nggih, cepat aja ya, review cepat hanya mengingat dan mengulang kembali. Ya, demokratis itu cirinya pemimpin yang selalu mendengar dan mempertimbangkan masukan dari pegawainya atau bawahannya. Kemudian kalau otoriter, segala keputusan kebijakan secara penuh diberikan kepada atasan. Jadi, jelas bedanya nggih. Sedangkan kalau partisipatif itu gabungan antara otoriter dan demokratis, seperti itu. Nah, kemudian autokratis, ketergantungan pada yang berwenang atau lebih bersikap pasif nggih. Kemudian untuk laissez-faire, ini memberikan kebebasan secara penuh. Nah, mudah kan Bapak Ibu? Nah, kita sekarang move ke, metode asuhan keperawatan profesional. Nah, ini, saya juga ringkas yang penting jenengan paham ciri-cirinya nggih. Ya, ada metode, ada tim, ada fungsional, kemudian ada primer, dan ada kasus nanti nggih, ada metode kasus. Nah, kemudian yang pertama kita bahas adalah metode primer. Primer di sini asuhan keperawatan yang menugaskan kepada perawat yang bertanggung jawab secara penuh terhadap keadaan pasien selama 24 jam dengan kinerja mulai dari pengkajian hingga evaluasi sampai dengan pasien pulang dibantu dengan perawat pelaksana begitu nggih. Kemudian jika metode fungsional, metode ini, berdasarkan orientasi tugas dari filosofi keperawatan dan perawat melaksanakan tugas tertentu berdasarkan jadwal kegiatan yang ada. Oh, maaf. Oke. Sedangkan untuk metode tim, tim itu yang jelas ada ketua tim, nggih, nanti ada, dibagi dalam beberapa grup, ada 2 sampai 3 tim, grup, tergantung nanti, nggih. Kemudian kalau kasus biasanya rasionya 1:1 antara pasien dan perawat, nggih. Tetapi nanti melihat lagi kalau memang case metode dia berfokus pada case tertentu ya, kasus tertentu. Kemudi eee, kemudian nah, biasanya di rumah sakit Bapak Ibu sekalian menggunakan metode apa? Oke, baik, kita ke fungsi manajemen keperawatan. Nah, di sini jika ingat Bapak Ibu ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, apa saja itu? Planning yaitu perencanaan. Gampang ya Bu ingat-ingatnya, planning itu perencanaan begitu ya. Jadi intinya ya merumuskan tujuan, menyusun upaya untuk mencapainya. Perencanaan tugas juga staf di sini isinya biasanya visi misi seperti itu nggih. Nah, kemudian untuk organizing, pengorganisasian, di sini ada menghimpun semua sumber daya dan sumber data, eee,
dan memanfaatkan secara efisien. Kemudian tugas pentingnya apa? Mengatur dan menentukan pembagian tugas. Nah, kalau di planning itu merencanakan tugas-tugas, kemudian di organizing itu pembagian tugas-tugasnya. Oke, next. Kalau activating itu apa? Kuncinya di activating itu ada directing, commanding, dan coordinating atau pelaksanaan. Dilaksanakannya di sini yang dilakukan adalah proses bimbingan kepada staf agar mereka mampu bekerja secara optimal. Nah, kemudian kalau controlling itu apa? Controlling adalah pengawasan dan monitoring. Nah, di sini biasanya ya nanti ada lagi tambahan ya evaluasi. Kalau tidak berarti nanti jadi satu dengan controlling evaluasinya ya. Di sini nanti ada pengawasan, pengendalian, monitor itu berada di fase controlling. Baik, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini ada tambahan materi tentang penghitungan rumus BOR, ALOS, dan TOI. Nah, apa itu BOR? Yaitu Bed Occupancy Ratio. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin nanti bisa ditulis ulang. Oh, ini ada contoh soalnya. Oke. Apa namanya rumusnya juga ini harus 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 hafal nggih. Nah, kemudian tapi tenang saja nanti semakin kita sering berlatih soal, insya Allah lebih mudah. Jadi nanti, cepat untuk menghafalnya ya. Kita kita baca dulu. Oke, nanti kita latihan ke soalnya. Baik. Yang pertama, rumus untuk penghitungan BOR, yaitu jumlah hari rawat dikalikan 100% dibagi dengan jumlah kapasitas tempat tidur dikalikan jumlah per periode. Atau biasanya begini Bapak Ibu, jumlah hari rawat, kemudian dibagi dengan jumlah, eee, kapasitas tempat tidur yang dikalikan per periode, baru di akhir nanti dikalikan 100%. Kenapa? Karena output untuk BOR ini nanti berupa persen gitu. Berapa persen? Apakah 50%, 30% atau berapa? Seperti itu nggih. Kemudian ALOS, average length of stay, ini mudah sekali. Jumlah hari rawat, lama dirawat dibagikan jumlah pasien keluar. Pasien keluar di sini Bapak Ibu, baik pasien yang keluar dalam kondisi hidup ataupun pasien yang keluar dengan kondisi meninggal, ya, total total pokoknya, ya. Kemudian untuk TOI, turnover interval. Turnover interval ini, rumusnya jumlah, tempat tidur dikalikan periode, nanti tergantung periodenya mau berapa lama nggih, dikurangi hari rawatan, baru dibagi dengan jumlah pasien keluar, sama tadi ya, prinsipnya pasien keluar di sini tadi, pasien yang keluar dalam kondisi sehat, hidup nggih, ataupun, meninggal dunia. Baik, begitu. Nah, ini ada contoh soal. Contoh ya astagfirullahaladzim. Nah, contoh, oke, soal kapasitas 500 unit tempat tidur pada bulan Juni, jumlah total hari perawatan mencapai 6.000. Berapakah nilai BOR? Tadi saya tulis ulang rumusnya di sini nggih. Jumlah hari rawat dikalikan dengan 100%. Jumlah hari rawat di sini berapa, Bu, Bapak? Total hari rawatan ada 6.000 dikali dengan 100%. Kemudian dibagi jumlah kapasitas tempat tidur. Kapasitas tempat tidur ada 500 dan dikalikan jumlah periode. Periodenya disebut hanya pada bulan Juni. Juni ini ada 30 sehingga 6.000 dikalikan 100% atau 6.000 dibagi dengan 500 dikalikan 30 baru dikalikan 100% boleh. Nggih, sama dengan ada 40%, nggih. Seperti itu nggih Bapak Ibu, mudah sekali. Oke. Kemudian ALOS, jumlah lama rawat dibagi dengan jumlah pasien keluar. Oke, kita baca dulu soalnya nggih. Dalam 1 bulan terakhir terdapat jumlah pasien keluar dalam kondisi hidup adalah 1.875 orang dan jumlah pasien yang meninggal 125 orang. Nah, kemudian total hari rawatan pasien yang ada di ruangan sekitar 14.000 hari. Iya betul. Nah, jadi jumlah lama rawat yaitu ada 14.000 dibagi dengan 2.000. 2.000 dari mana? Dari pasien yang keluar dalam kondisi hidup yaitu 1.875 ditambah dengan 125. Sehingga
14.000 dibagi dengan 2.000 ketemu 7 hari, begitu ya. Kemudian, turnover interval. Nah, jumlah kapasitas tempat tidur dikalikan periode dikurangi hari rawatan dibagi dengan jumlah pasien yang keluar. Nah, kapasitas tempat tidurnya berapa ini? Ada 600. Oke, kita masukkan di sini 600. Kemudian periodenya pada bulan Juni juga dikalikan 30. Kemudian dikurangi hari rawatan. Disebutkan di sini total hari rawatan pasien di ruang adalah 1.000. Oke, kita masukkan di sini 1.000. Baru kita bagi dengan jumlah pasien yang keluar. Jumlah pasien yang keluar ada berapa, Bu? Ada 4.000. Oke, ini. Kita hitung ketemu seperti biasa ya, masuk ke pembulatan jadi 4,25. Nah, kita bulatkan jadi 4 hari. Begitu Bapak Ibu sekalian ya, sangat mudah. Mudah sekali. Oke, selanjutnya, nah, ada tingkat ketergantungan. Nah, di sini ada bermacam-macam sekali teori terkait dengan tingkat ketergantungan. Nah, terserah jenengan mau pakai yang mana, mau Debkas boleh, atau kalau saya suka pakai yang Hansen ini karena mudah mudah diingat ya Bapak Ibu, pembagiannya itu, kategorinya itu mudah dihafal. Coba mari kita lihat bersama-sama ya. Ada kategori yang pertama yaitu self care, dia 1 sampai 2 jam. Kemudian kategori yang kedua dia minimal care itu 3 sampai 4 jam. Kemudian intermediate care ada 5 sampai 6 jam. Begitu ya Bapak itu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu nggih. Kemudian kategori selanjutnya ada modified intensive care itu 7 sampai 8. Kemudian intensive care yaitu 10 sampai 14 jam. Jadi tiap naiknya 1 sampai 2, 3 sampai 4, 5 sampai 6. Nah, itu mudah sekali untuk mengingatnya begitu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pembahasan soal ya Bapak Ibu. Silahkan, boleh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin nanti kita lanjut aja nggih. Nanti sambil jalan tetap boleh boleh mengajukan jika ada pertanyaan, oke. Selanjutnya, nah, baik, ada sedikit tips ya Bapak Ibu, ada fruit tips gitu ya Bapak Ibu, sebuah tips untuk dalam mengerjakan soal yang terkait dengan manajemen keperawatan. Mungkin bisa juga nanti kalau, apa namanya, bisa diaplikasikan pada soal yang penalaran, seperti itu juga bisa. Oke, yang pertama berdoa dan tenang, tetap bagaimanapun harus berdoa dan tenang, karena saya tahu jadi kan nanti pasti akan diburu-buru waktu nggih, pengennya cepat-cepat begitu, tapi tetap harus mengerjakan dengan tenang karena, supaya bisa bisa mendapat, apa namanya, kata kunci, ya bisa menjawab dengan baik dan benar. Karena biasanya itu karena buru-buru ya, aduh ini waktunya dikejar waktu, itu secara psikologis kita seolah-olah kayak kurang kurang tenang seperti itu, ternyata efeknya nanti juga kita nggak bisa menjawab dengan baik dan benar, padahal itu soal yang mudah tidak perlu penalaran, contohnya misalnya seperti itu. Kemudian baca soal terlebih dahulu, baru deskripsi soal, dan lalu temukan kata kunci, nggih. Nah, setelah menemukan kata kunci pada soal, nah khusus kalau untuk manajemen keperawatan, ini kita posisikan diri pada soal tersebut sesuai dengan tugas dan wewenang. Biasanya nanti jangan di sini. Nah, sebagai kepala ruangan, tindakan apa yang dilakukan selanjutnya? Misalnya apa jika ada suatu kasus, misal sebagai ketua tim, nah kayak seperti itu. Jadi jenengan langsung memposisikan diri sebagai apa di soal itu. Misalnya jenengan sebagai kepala ruang atau sebagai sebagai, ketua tim atau kepala bidang keperawatan, misalnya seperti itu. Nah, misal di situ diminta untuk mengambil suatu tindakan, maka, eee maka jenengan harus
apa namanya, mengambil tindakan aktif dan nyata. Misalnya biasanya kan ada jawaban yang mirip ya, di situ aduh ada dua ini jawaban yang, menurut saya benar, tapi saya kok bingung ya antara yang ini apa yang ini, biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah itu ambil, tindakan yang aktif dan nyata. Kalau di situ ada langsung menunjukkan sesuatu tindakan yang aktif, nyata, maka lebih lebih baik ambil yang itu. Nah, seperti daripada yang, masih berupa kenapa nggih, kalimatnya panjang, baik, dan benar, tetapi ternyata itu belum tentu benar karena tidak langsung sesuatu tindakan yang aktif dan nyata, seperti itu Bapak Ibu nggih. Oke, kita latihan yang ringan-ringan saja dulu nggih, sambil mereview. Nah, jadi oke ini kita masuk ke soal yang pertama, Bapak Ibu langsung menjawab di kolom chat nggih, oke. Oke, mungkin seperti ini biar mudah nah terlihat nggak Bapak Ibu ya? Mmm, ini kita baca dulu soalnya. Prinsip etik apa yang dilanggar oleh perawat tersebut? Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama yaitu seorang anak ingin berbicara pada perawat dengan suara yang kecil agar tidak didengar oleh orang lain. Namun, perawat tersebut berbicara dengan suara yang keras. Prinsip etik apa yang dilanggar oleh perawat tersebut? Apakah A. Otonomi, B. Beneficient, C. Justice, D. Non-mal efisien, atau E. Veracity? Silakan Bapak Ibu dijawab. Kira-kira apa? Nanti langsung kita oke, bagus sudah ada yang menjawab. Ada yang menjawab A. Oke. Oke, baik langsung kita bahas ya. Sambil mengingat tadi ya Bapak Ibu. Ibu, ini saya oke. Autonomi, sebentar. Langsung kita bahas bersama ya. Ini apa perawat berbicara dengan suara yang kecil mungkin karena dia malu atau apa tidak ingin didengar oleh orang lain ya. Tapi ternyata perawat berbicara dengan keras seperti itu. Nah, apa yang dilanggar oleh perawat? Oke, apakah autonomi ini adalah menghargai hak pasien? Begitu nggih. Beneficient. Ingat tadi Bapak Ibu benefit tadi adalah berbuat baik. Kemudian ada justice, keadilan. Kemudian ingat tadi Bapak Ibu non malefisien ya. Kita ingat efisiennya tadi efisien apa? Oke, sudah mulai banyak eh efisien, aduh, tidak merugikan. Kemudian veracity, jujur ya. Nah, kira-kira manakah yang paling tepat? Oke, yang paling tepat adalah menghargai hak pasien atau otonomi. Begitu ya, tadi sudah banyak yang menjawab. Oke, terima kasih atas responnya. Teman-teman aktif sekali nih. Oke. Oke, untuk soal selanjutnya. Apakah peran sebentar Bapak Ibu. Oh, baiknya seperti ini. Sebentar Bapak Ibu. Begini, mungkin begini. Oke. Oke, baik kita mulai ya. Kita baca dulu soalnya, baru deskripsinya. Oke. Apakah peran yang menjadi tanggung jawab perawat tersebut dalam melaksanakan tugasnya? Nah, baru kita baca berarti yang ditanyakan adalah peran dan tanggung jawab perawat, ya.
Oke, seorang perawat profesional sedang melakukan pengelolaan asuhan keperawatan pada seorang pasien wanita yang mengalami sesak nafas. Perawat tersebut melakukan pengkajian, mendiagnosa, merencanakan, kemudian melaksanakan tindakan dengan bantuan perawat pelaksana dan evaluasi. Nah, perawat ini dibantu oleh perawat pelaksana begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, siapakah gerangan begitu ya? Apakah kepala ruang? Apakah ketua tim? Apakah manajer asuhan keperawatan? Ataukah perawat primer? Monggo silakan dijawab. Ini mudah sekali Bapak Ibu nggih. Saya belum ada yang menjawab. Oke. Baru satu yang menjawab. Oke, yang lainnya? Satu. Oke, yang benar adalah ya, betul. Oke, ada lagi. Nah, ada yang B, ada yang D. Oke, sambil menunggu yang lain. Oke, kita bahas ya. Jadi yang benar adalah di sini perawat primer. Nah, kenapa? Karena eh, perawat primer nanti di sini tugasnya ya. Jadi beliau ini kan perawat tersebut melakukan mulai pengkajian sampai evaluasi dibantu oleh perawat pelaksana. Nah, begitu. Beliau perawat profesional yang dibantu oleh perawat pelaksana. Nah, sedangkan kenapa primer? Nah, di sini kan disebutkan bahwa kalau primer itu biasanya nanti hmm, memang melakukan mulai pengkajian sampai dengan evaluasi pada pasien yang sama. Seperti itu Bapak Ibu. Dan dibantu oleh perawat pelaksana. Oke. Nah, baik untuk selanjutnya, apakah peran utama yang sedang dijalankan perawat dalam mengelola pasien tersebut? Nah, kita baca soalnya Yang ditanyakan adalah peran utama. Oke, seorang pasien wanita berusia 40 Seorang pasien wanita berusia 40 tahun dirawat dengan keadaan umum lemah dan mengalami kesulitan dalam memenuhi ADL. Perawat yang bertugas mengelola pasien tersebut tampak memberikan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan makan, minum, kebersihan, dan lain-lain. Nah, siapakah? Apakah peran utama? Apakah peran manajer, advokasi, atau fasilitator, atau care provider? Oke, bagus. Sudah ada yang menjawab? Benar sekali, yaitu peran care provider. Jadi dalam care ini memberikan asuhan, atau memberikan perawatan, provider itu memberi kita sebagai care provider. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, apakah tugas perawat tersebut dalam perannya sebagai perawat pelaksana? Nah, ini pentingnya kenapa membaca soalnya terlebih dahulu, kemudian deskripsinya ya, karena supaya kita tahu fokus soalnya itu ke yang ditanyakan apa, begitu. Jadi kalau misalnya ada deskripsinya panjang sekali, kalau kita sudah baca soalnya itu menanyakan apa sih sebenarnya intinya. Nah, sudah bisa fokus. Oh, nanti aku fokus ke tugas perawat, contohnya kalau ini. Seperti itu, nggih. Nah, apakah tugas perawat tersebut dalam perannya sebagai perawat pelaksana? Oke, kita baca dulu. Suatu ruang perawatan di rumah sakit menerapkan manajemen asuhan keperawatan dengan metode tim. Dalam pengelolaan pelayanan keperawatan, seorang perawat mendapat tugas sebagai perawat pelaksana. Nah, oke, ini sudah mulai ada yang menjawab. D. Benarkah? Oke, kita baca dulu. Melakukan evaluasi, melakukan pengkajian, melakukan diagnosa, dan melaksanakan tindakan sesuai SOP. Oke, sudah ada banyak sekali yang menjawab. Ya, benar semua. Gampang ya Bapak Ibu ya. Yang benar adalah melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP. Oke.
Baik, selanjutnya. Kepada siapakah perawat pelaksana mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya? Nah, perawat pelaksana, kita ambil kata kuncinya dulu ya. Mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya. Sebenarnya ini nggak perlu dibaca deskripsi soalnya nggak Bapak Ibu ya, sudah bisa ditebak. Kalau perawat pelaksana itu kira-kira bertanggung jawab tugasnya pada siapa? Nah, gitu nggih. Oke, kita baca dulu untuk meyakinkan karena ini kita sedang belajar bersama-sama ini. Nah, dalam manajemen asuhan keperawatan profesional dengan metode tim, setiap perawat pelaksana melakukan tugas-tugasnya menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan struktur peran dalam pelayanan keperawatan. Setiap perawat harus mempertanggungjawabkan tugasnya secara teratur. Nah, kepada siapakah kalau perawat pelaksana ini? Nah, apakah kepada kepala unit pelayanan, apakah kepala ruang perawatan, ataukah pada perawat primer, ataukah ketua tim? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Oke, good. Sudah ada yang menjawab. D, D, D. D, 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 D. Yang lainnya? Nah, kuncinya di metode tim. Ya, Bapak Ibu ya kan bingung tadi misalnya. Nah, di metode tim ini perawat pelaksana bertanggung jawab pada nanti ketua tim. Begitu Bapak Ibu nggih, mudah sekali. Oke, next. Apakah metode penugasan keperawatan yang digunakan dalam manajemen asuhan keperawatan profesional di ruang perawatan tersebut? Oke, kita baca dulu. Oke. Sebentar ya. Oke. Seorang perawat tampak sedang melakukan pengkajian, merumuskan diagnosa keperawatan, dan menyusun rencana asuhan keperawatan pada pasien tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, perawat dibantu dan mendelegasikan tindakan perawatan kepada perawat asosiat. Nah, penugasan apakah itu? Apakah metode kasus, tim, apakah perawatan primer, ataukah fungsional? Silahkan. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, di sini kuncinya Bapak Ibu ya. Tugasnya dibantu dan mendelegasikan perawat asosiat. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu? Apakah metode kasus, perawatan primer, ataukah fungsional? Wih, banyak sekali yang sudah menjawab. Oke. Oke, betul. Yang benar adalah metode keperawatan primer. Yang C. 100 untuk Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian, Kemudian, apakah sikap dan tindakan yang dilakukan oleh perawat primer? Nah, sikap yang dilakukan oleh perawat primer jenengan di sini berperan sebagai perawat primer. Begitu nggih Bapak Ibu? Seorang perawat asosiat sedang melakukan tindakan perawatan pada pasien yang menjadi tanggung jawabnya. Perawat tersebut mengalami kesulitan dan meminta tolong kepada perawat senior. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah memberikan peringatan, menugaskan perawat lain, memberikan bantuan, atau melaporkan kepada kepala ruangan? Ini mudah sekali, Bapak Ibu. Oke, silakan. Oke, sudah ada yang menjawab. Oke. C, 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 C. Bagus sekali. Oke, memberikan bantuan. Very good. Nah, kemudian selanjutnya, perawat tersebut kepadakah kepada siapakah perawat tersebut berkonsultasi? Nah, pasti ada sesuatu nih ya. Oke, kita baca dulu. Ruang Melati menerapkan manajemen asuhan keperawatan dengan metode keperawatan primer. Oke, seorang perawat asosiat. Nah, di sini ada kata kunci sedang melakukan tindakan perawatan hasil kolaborasi. Perawat tersebut mengalami kesulitan. Nah, kepada siapakah perawat asosiat tersebut itu berkonsultasi. Nah, karena ini menggunakan keperawatan primer ya, metode primer ya. Apakah kepala ruang, perawat primer, perawat senior, ataukah perawat konsultan? Oke, very good. Ini mudah sekali. Perawat primer ya. Jadi memang tujuannya
supaya pemahaman lebih dalam lagi ya secara basic nggih jenengan supaya paham betul saya ulang-ulang untuk membedakan mana perawatan yang, primer atau menggunakan metode tim ya supaya, paham, oke? Kemudian kepada siapakah perawat pelaksana tersebut berkonsultasi? Apakah ini sama? Oh tidak, di ruang cempaka. Menerapkan manajemen asuhan keperawatan dengan metode keperawatan tim. Dengan satu sesi pelayanan, mohon maaf, seorang perawat pelaksana sedang melakukan tindakan perawatan pada pasien dan mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan perawatan. Nah, ini perawat pelaksana ini ke siapa? Nih, apakah ketua tim, kepala unit, kepala ruang, atau ketua kelompok? Ini mudah sekali. Oke, langsung banyak sekali yang menjawab. Oke, very good. Ketua tim. Ya. Kemudian, next. Oke. Kepada siapakah perawat tersebut mempertanggungjawabkan tugasnya? Nah, ada lain kasus lagi ya. Seorang perawat profesional bertugas di ruang ICU mengelola asuhan keperawatan pasien yang spesifik sesuai dengan keahliannya, yaitu keperawatan kardiovaskuler. Metode penugasan yang digunakan adalah case method. Kepada siapakah perawat tersebut bertanggung jawab? Apakah dokter ICU? Apakah dokter spesialis kardiovaskuler? Ataukah kepala ruang ICU? Ataukah perawat konsultan? Oke, sudah mulai ada yang menjawabkah? Atau ini yang sebelumnya? Oke, yang benar ini mudah sekali ya kepada kepala ruang ICU. Oke. Nah, oke. Kemudian sebentar kita berpindah ke ini ya. Oke, kita ke soal tadi yang jenengan sudah kerjakan ya, jadi kita bahas cepat saja ya. Yang mana ya? Oke, sudah. Oke, sudah nampak belum Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, mau lanjut dulu atau mau kita jeda dulu mungkin? Oke, sebelum masuk yang ke materi apa pembahasan soal, mohon maaf, ke pembahasan soal, eee, oke, kita jeda sebentar ya. Oke, saya oke, kita jeda 3 menit ya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bersedia menunggu. Baik, langsung ya, semoga masih tetap semangat. Oke, kita langsung bahas cepat ya, mungkin tadi jenengan sudah ada banyak yang, eee, mengerjakan, nggih. Langsung saja. Oke, apakah gaya kepemimpinan nomor satu, apakah gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala ruang tersebut? Oke, pertanyaannya terkait dengan gaya kepemimpinan. Mmm, Gaya kepemimpinan. Nah, kemudian kita baca dulu soalnya. Kepala ruangan bedah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berorientasi pada tugas yang harus segera diselesaikan, ya, dengan menggunakan posisi dan power dalam memimpin, menentukan tujuan dan pengambilan keputusan. Motivasi dilakukan dengan pemberian reward dan punishment. Oke, oh, mohon maaf. Nah, reward dan punishment. Gaya apakah? Apakah liberal? Apakah otoriter? Apakah demokrasi? Apakah partisipatif atau laissez-faire? Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, jadi begini. Biasanya yang menerapkan reward dan punishment itu ada apa namanya? Gaya kepemimpinan transaksional ya. Cuman, nah di sini jenengan harus melihat kata kunci yang dia ini tugas. Nah, tugas yang harus segera diselesaikan dengan menggunakan posisi dan power. Nah, itu lebih cenderung beliau ke apa namanya bersikap agak pokoknya harus ini ya begitu. Nah, kata kuncinya itu. Jadi dia lebih cenderung ke kita ke otoriter. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, ada beberapa yang menjawab, oke, betul. Lebih cenderung ke otoriter. Oke, di sini paham ya? Kemudian, apakah model asuhan keperawatan tersebut? Yuk kita baca dulu soalnya. Perawat para perawat di sebuah ruang perawatan mendapat tugas spesifik yang berbeda-beda. Perawat merasa pekerjaan menjadi mudah dan cepat selesai. Nah, ini tugas spesifik dan berbeda-beda. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu? Apakah modifikasi case management ataukah case management ataukah ini maksudnya keperawatan metode primer begitu nggih? Ataukah fungsional ataukah tim ya? Case management itu ataukah metode case management? Baik, silahkan dijawab dulu Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah ada yang menjawab, ada yang A, ada yang B, ada yang B, ada yang C. Oke, macam-macam ya kita bahas ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian fokus pada tugas spesifik yang berbeda-beda, begitu ya. Perawat di sebuah ruangan mendapat tugas spesifik yang merasa pekerjaan jadi lebih mudah dan cepat selesai. Nah, model apakah? Apakah modifikasi case management ataukah case management? Ya kita fokus di ini aja ya. Apa namanya? eh Primary nursing ataukah perawatan primer? Nah, ini metode primer ya tadi sebelum tadi saya sebut. Ah, nggak bisa di ini ya. Nggak bisa diedit ya. Nah,
Oke. Nah, baiklah. Di sini kita fokus pada tugas spesifiknya, berarti dia fokus ke kasus. Ini bagaimana? Oh, ini mohon maaf saya salah. Nah, yang benar adalah case management. Begitu ya, Bapak Ibu, metode kasus sesuai dengan tugas spesifik. Oke. Apakah metode yang tepat untuk ruang tersebut? Bapak Ibu, ini saya kurang tahu ya di layar jenengan terlihat jelas napa mboten nggih? Nanti kalau ada ini kurang jelas, kurang tampak terlalu kecil atau bagaimana nanti bisa klarifikasi nggih. Apakah metode yang tepat untuk ruang tersebut? Oke, seorang karu di ICU dengan jumlah perawat sekian, dan pasien sekian. Jadi perawatnya ada 14, kemudian pasiennya ada 5 dengan kasus yang berbeda kriteria, yaitu total care ya, total care. Kemudian metode asuhan keperawatan, eee bertujuan agar ASKEP optimal pada semua pasien. Nah, kira-kira apa yang benar? Apakah metode tim, apakah kasus, apakah primer, fungsional, atau case manager? Kira-kira menurut jenengan apa Bapak Ibu? Nah, di sini sudah disebut nggih, dengan kasus yang berbeda. Oh, mohon maaf. Nah, berarti kita ke metode kasus, begitu ya Bapak Ibu ya? Oke, banyak yang benar. Good. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Apakah gaya kepemimpinan yang digunakan oleh kepala ruangan tersebut? Nah, gaya kepemimpinan nih, nah kembali lagi. Kepala ruangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa menghargai sifat. Nah, di sini ada kata menghargai sifat dan kemampuan setiap staf ya. Menggunakan pribadi dan posisi untuk mendorong munculnya ide dan staf serta memotivasi perawat untuk menentukan bersama tujuan yang ingin dicapai. Namun terkadang pekerjaan tidak terlalu mendesak diserahkan kepada perawat pelaksana. Nah, kira-kira apa? Apakah otoriter, demokrasi, partisipatif, laissez-faire, atau bebas bertindak? Silahkan dijawab. Soal nomor 4. Mungkin Ibu bisa kasih apa namanya nomor ya, biar nggak rancu dengan soal yang apa sebelumnya gitu. Monggo silakan dijawab. Oke, sudah ada yang menjawab. Kita cek dulu. Ada C, ada B, ada B, ada B. Oke. Nah, yang paling benar jawabannya adalah demokrasi. Oke. Karena di sini disebutkan terkadang dia hmm, oke, ini menghargai sifat, menggunakan posisi mendorong munculnya ide, memotivasi perawat. Positif sekali nggih, menentukan bersama. Nah, ini. Menentukan bersama tujuan. Oke, very good. Nah, oke, selanjutnya, apakah penyelesaian konflik yang tepat digunakan oleh ketua tim tersebut? Oke, jadi terkadang memang ada terkait dengan manajemen konflik ya Bapak Ibu. Oke, seorang kepala tim di ruang rawat inap penyakit dalam mendapatkan informasi bahwa ada konflik di antara perawat pelaksana. Salah seorang perawat menyampaikan keluhan serta masalah yang terjadi saat berdinas kepada kepala tim. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah mencari informasi, mendiamkan sementara, menemui pihak yang berkonflik, berdiskusi dengan pihak yang berkonflik, ataukah meminta orang lain untuk menyelesaikan masalah? Nah, kira-kira apa Bapak Ibu sekalian? Oke, sudah ada yang menjawab. Yang paling tepat jawabannya adalah berdiskusi dengan pihak yang berkonflik. Begitu ya, karena tadi ada dua orang yang berkonflik. Nah, jenengan di sini sebagai ketua tim, kita apa namanya panggil misalnya bisa seperti itu. Yang satu dipanggil, panggil mau saya mau mendengarkan dulu duduk perkaranya seperti apa, kita ajak berdiskusi seperti itu. Kalau meminta orang lain untuk menyelesaikan masalah,
tidak tepat. Salah nggih, jenengan di sini sebagai kepala ruang ya. Ingat tadi, memposisikan diri sebagai, yang di soal itu sebagai apa? Ketua tim, nggih. Jadi jenengan ada, apa istilahnya, mempunyai wewenang ya, kemudian panggil ini, apa namanya, perawatnya. Kita klarifikasi dulu. Oke, selanjutnya, mmm, apakah upaya yang dilakukan kepala tim meningkatkan motivasi kerja perawat tersebut? Oke. Nah, untuk meningkatkan motivasi. Oke, kita baca ya. Seorang perawat pelaksana ditempatkan di ruang rawat inap penyakit dalam suatu hari. KTI memberikan tugas tertentu yang harus dikerjakan perawat pelaksana, tetapi perawat tersebut menolak. Menolak tugas yang diberikan kepala ke tim dengan alasan tidak terampil dan kurang percaya diri. Nah, kira-kira apa? Atur rotasi dinas, tingkatkan reward, dengarkan keluhan staf, rencana program latihan, dan analisis tingkat kompetensi staf. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu sekalian di sini yang tindakannya yang nyata seperti itu. Nah, tadi ini kurang percaya diri dan tidak terampil. Oke, yang lebih tepat adalah jawabannya. Rencanakan program latihan. Oke, karena dengan alasan tidak terampil dan percaya diri tadi, begitu. Oke, baik soal yang selanjutnya, apakah kegiatan yang dilakukan perawat tersebut dilihat menurut konsep manajemen? Oke, kita jawab ya. Seorang kepala ruangan ditugaskan oleh kepala bidang perawatan di Bangsal memiliki masalah pelayanan keperawatan, di antaranya mengenai ketenagaan dan fasilitas yang kurang memadai ya. Kemudian untuk menyelesaikan masalah tersebut, kepala ruangan melakukan kegiatan analisa situasi masalahnya, memperoleh informasi mengenai masalah, dan membuat target jangka panjang dan jangka pendek. Oke, kegiatan apakah itu? Apakah A, planning, actuating, evaluating, organizing, atau controlling? Nah, apakah perencanaan ataukah actuating tadi pelaksanaan ya penggerak, ataukah proses evaluasi, apa organizing, ataukah controlling? Oke, very good. Sudah ada yang menjawab. Jawabannya adalah yang paling tepat, yang planning. Oke, karena di sini ada analisis situasi masalah dan ada target jangka panjang, target jangka pendek. Di situ merupakan proses perencanaan. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian, apakah kegiatan yang dilakukan oleh perawat tersebut? Nah, apa sih yang dilakukan perawat? Oke, first, seorang perawat pelaksana menjelaskan kondisi klien kepada Katim di ruang rawat inap. Perawat tersebut menjelaskan di ruangan klien dengan melibatkan seluruh tim kesehatan di ruangan dengan masalah kasus yang kompleks. Kira-kira apa Bapak Ibu ini ada selipan materi, oke. Operan, orientasi, konferen, diskusi kasus, ataukah ronde keperawatan? Kira-kira apa Bapak Ibu? Oke, very good. Sudah ada yang menjawab? Kira-kira apa? Yang lainnya? Oke. Jadi di sini kata kuncinya adalah eh, perawat ya menjelaskan di ruangan klien dengan melibatkan seluruh tim kesehatan. Artinya apa? Di situ ada perawat, ada ahli gizi misalnya, atau tim kesehatan yang lain yang mungkin dokter, seperti itu nggih, untuk membahas suatu masalah dengan kasus yang kompleks. Nah, ini adalah ronde keperawatan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah definisi dari ronde keperawatan. Oke. Selanjutnya,
Apakah fungsi manajemen yang dilakukan kepala bidang keperawatan tersebut? Nah, yang dilakukan kabid kepala bidang yang dinanyakan adalah, oh ini mudah sekali Bapak Ibu ya, fungsi manajemen. Oke. Oh ini aduh, mudah sekali. Seorang kepala bidang perawatan melaksanakan rapat dengan mengundang seluruh kepala ruangan yang ada di rumah sakit. Pada rapat tersebut, kabid menetapkan visi dan misi. Nah, ini kuncinya. Monggo silakan. Apakah pengendalian, perencanaan, pengarahan, pengaturan staf, atau pengorganisasian? Gampang sekali ya Bapak Ibu, ini termasuk dalam planning. Begitu nggih? Oke. Sekarang soal yang 10. Apakah tingkat ketergantungan perawatan pada pasien tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah tingkat ketergantungan. Oke, seorang perawat bertanggung jawab merawat seorang pasien dengan akut myocardial infarction. Pasien mampu melakukan ADL, mampu mandi, mampu makan, minum sendiri. Nah, berarti apa Bapak Ibu? Apakah mediate care, intermediate, total care, minimal care, ataukah partial care? Oke, langsung saja kita jawab. Yang benar adalah minimal care ya, karena bisa ambulasi sendiri. Oke. Kemudian selanjutnya, apakah metode asuhan keperawatan yang digunakan? Nah, ini yang ditanyakan terkait dengan metode asuhan keperawatan. Oke. Nah, apa namanya, perawat di ruang ICU melakukan fokus keperawatan sesuai dengan kebutuhan pasien sehingga berkesempatan untuk melakukan keperawatan yang komprehensif. Nah, di ICU kemudian keperawatan komprehensif. Ciri-cirinya itu nggih. Apakah A, metode kasus, ataukah B, metode fungsional, ataukah C, metode tim, ataukah D, metode primer, ataukah E, metode moduler. Nah, kalau di ICU biasanya metode kasus ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi nanti lihat ke deskripsi soalnya karena belum tentu ya. Biasanya tidak terlalu metode kasus. Baik, yang selanjutnya seorang perawat apakah bermanfaat penilaian yang dirasakan oleh perawat tersebut? Nah, silakan ini Bapak Ibu dijawab. Eee Seorang perawat pelaksana menyampaikan terima kasih kepada manajernya atas hasil penilaian kinerja yang didapatkan yang akan membuatnya bekerja lebih baik lagi. Nah, manfaatnya apa untuk penilaian? Apakah meningkatkan motivasi? Adanya kejelasan standar hasil yang diterapkan? Kemudian apakah umpan balik dari kinerja? Lalu yang kurang akurat dan konstruktif? Pengetahuan pengetahuan tentang Eee, pengetahuan dan kelemahan menjadi lebih besar, meningkatkan keharmonisan hubungan dalam pencapaian tujuan institusi. Nah, ini ada tambahan selipan materi nggih. Kira-kira apa Bapak Ibu? Jadi, fungsi melakukan, penilaian kinerja, kemudian nah ini disebutkan, membuatnya bekerja lebih baik lagi. Tujuannya ya, tujuannya itu sehingga yang paling tepat adalah untuk meningkatkan motivasi, itu salah satu fungsinya, oke. Next, apakah prinsip etik? Nah, ini Bapak Ibu ya. Seorang perempuan 25 tahun dirawat di rumah sakit dengan HIV positif. Keluarga ingin mengetahui penyakit pasien dengan mendesak perawat dan akhirnya perawat memberitahu keluarga. Sebelumnya, perawat telah berjanji kepada pasien untuk merahasiakan. Prinsip etik apa yang dilanggar? Apakah otonomi, apakah confidentiality, apakah veracity, apakah fidelity, atau non malefisien? Oke. Nah, yang melanggar janji tadi ya. Nah, ini melanggar janji tadi apa? Yang menjawab, oke, sepertinya ini ada ini ya. Ada melanggar janji, menepati janji dan
Oke, sudah yang fidelity ini yang menepati. Oke, menepati janji. Baik, tadi ada autonomi apa Bapak Ibu? Menghargai hak pasien. Kemudian besar-besar. Vera, kejujuran. Tadi non efisien. Soal nomor 14, tindakan apakah yang dilakukan oleh kepala ruangan tersebut? Yang dilakukan oleh kepala ruangan. Kita fokus kepala ruangan ya. Seorang kepala ruangan penyakit dalam melakukan fungsi perencanaan dengan tetap memperhatikan langkah penting dalam manajemen keperawatan, yaitu mengumpulkan data dan atau fakta. Pada langkah ini, para anggota kelompok perencana perlu memanfaatkan seefektif mungkin ilmu yang dimiliki. Nah, apakah tindakan yang dilakukan melakukan analisis situasi, menyusun rencana kerja operasional, mengidentifikasi masalah penetapan prioritas, merumuskan tujuan program, dan besarnya target yang ingin dicapai, kemudian mengkaji adanya hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program. Nah, yang paling tepat apa Bapak Ibu? Silakan dijawab dulu. Nah, di sini ada yang paling tepat adalah melakukan analisis situasi. Oke, kenapa? Ini di sini ada kata benar penting manajemen mengumpulkan data atau fakta. Nah, langkah ini anggota perencana perlu setelah masuk di dalam agenda planning ya. Situ ada analisis situasi karena kita mau mengumpulkan data atau fakta. Nah, itu kata kuncinya. Next, apakah fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh kepala ruang tersebut? Oke, seorang kepala ruang penyakit bedah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah merumuskan tujuan organisasi yang dipahami oleh stafnya, membagi pekerjaan dalam bentuk kegiatan pokok, menggolongkan. Nah, ini ada tujuan organisasi. Silakan Bapak Ibu dijawab ya. Apakah controlling, pelaksanaan, pengendalian, perencanaan atau pengorganisasian? Di sini ada menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh staf. Ya. Di sini adalah fase perencanaan. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Suatu rumah sakit memiliki kapasitas ini yang ditanya adalah bor ya Bapak Ibu. Rumah sakit. Satu rumah sakit memiliki kapasitas 500 unit tempat tidur pada bulan Februari 2022. Jumlah total hari rawatan hingga akhir Februari 2022 mencapai angka 7.000 pada bulan tersebut. Nah, kira-kira berapa nilai bornya? Silahkan dihitung Bapak Ibu sekalian. Di sini saya tuliskan rumusnya. Ya, jumlah hari rawatan dikalikan 100% dibagi
dengan jumlah kapasitas tempat tidur dikalikan dengan eh, Oh my god. Today is 中元节。 Anda berapa ini jumlah ada 7.000. Oke, dikalikan 100%. Kemudian dibagi kapasitas tempat tidurnya dikalikan periode. Periodenya berapa ya Bapak itu? Ada bulan Februari berapa? 2022 berarti 8 kah? Berapa Bapak Ibu sekalian? Coba dihitung dulu. Dikali. Oke. Dibagi 500. Jadi 7.000 dibagi dengan 14.000 nggih. Dikalikan 100%. %, ya. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah baik. Oke, soal selanjutnya adalah alos ya yang ditanya. Oke, untuk alos tadi total hari rawatan, kemudian dibagi dengan gini saja. Sambil dihitung bersama-sama Bapak Ibu nggih, mungkin nanti jenengan bisa ketemu jawabannya lebih tepat. Satu rumah sakit memiliki kapasitas 600 unit tempat tidur. Hasil pengkajian bulan Februari, penghitungan selama 1 bulan terdapat jumlah pasien keluar dalam kondisi hidup adalah 1.875. Kemudian pasien yang meninggal 125. Nah, total hari rawatan pasien di ruang adalah 14.000 hari. Berapakah alos pada bulan ditanya Januari, Februari? Oke, berarti 600 ya. 600 per begitu ya, atau dibagi dalam kurung ya. Pasien PK ini pasien keluar ya Bapak Ibu 1875 ditambah dengan 125. Sehingga ketemu benar tidak ya Bapak Ibu? Sebentar saya hitung dulu. Sorry, ternyata hari rawatan bukan pakai yang maaf. Total hari rawatan 14.000. Ya, dibagi. Kemudian 2.000. Nggih. Waduh, ini sudah nggak fokus. Berarti 7. Oke, jawabannya ketemu 7 hari. Oh ya, Bu, maaf ya. Nggih.
Nggih, maaf tadi agak ini pun benar. Oke, lanjut. Apakah tingkat ketergantungan perawatan pasien tersebut? Seorang perawat pelaksana mendapat tanggung jawab mengelola seorang klien dengan miastenia gravis. Klien mendapatkan perawatan langsung selama 8 jam dan perawatan tidak langsung selama 2 jam. Apakah tingkat ketergantungan perawatan tersebut? Jadi, kalau di total sekitar 10 jam ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, berarti apakah self-care, apakah minimal care, ataukah intermediate care, modified intensive care, ataukah intensive care? Silakan. Nah, jadi ini Bapak Ibu misalnya grafis ini ada gangguan ya pada seperti sistem imun yang menyerang dirinya tubuh ya. Nah, biasanya ini ada yang kasusnya dia itu mirip seperti pasien stroke yang dia tidak bisa mengalami kelumpuhan begitu nggih. Ya, sehingga kalau melihat seandainya jenengan kok masih asing ya karena ini jarang kan ditemukan, kasus tersebut gitu. Jenengan nanti kalau bingung dengan, ini diagnosisnya apa ya, saya kok jarang ketemu. Kita fokus ke, ini yang lain, cari kata kunci yang lain ya. Di sini klien mengalami perawatan langsung selama 8 jam dan tidak langsung selama 2 jam. Nah, ini kira-kira yang mana? Begitu nggih Bapak Ibu ya. Oke, kita putuskan bahwa ini termasuk intensif care karena lebih dari 8 jam ya. Intensif, oke. Next. Oke. Baik, soal nomor 19, kita hitung berapa turnover intervalnya. Oke, suatu rumah sakit memiliki kapasitas 600 unit tempat tidur. Hasil pengkajian bulan Juni menghitungkan selama 1 bulan terdapat jumlah pasien keluar kondisi hidup 3.600 dan pasien yang meninggal 400, sehingga total hari rawatan pasien di ruangan adalah 10.000 hari. Nah, monggo kita hitung bersama-sama ya. Oke, tadi bentar. Rumusnya ada kapasitas tempat tidur dikalikan periode baru dikurangi total hari rawatan ya, baru kemudian saya nggak bisa pakai per ya di sini. Baru dibagi pasien keluar ya. Kayak gitu. Nah, jadinya TT jumlah kapasitas tempat tidur 600. Oke. Kita kali periodenya 1 bulan saja. Aduh, Masya Allah. Ya. Kemudian dikurangi hari rawatan ada berapa Bapak Ibu? 10.000. Kemudian itu dibagi baru ini dikurang dulu nih. Oke, memang agak ini. Baru dibagi dengan pasien keluar. Pasien keluar itu saya taruh di bawahnya ya. Pasien keluarnya itu ada 3.600 dan juga 400. Oke, ketemu mungkin sudah ada yang ketemu. Ya, pasien keluarnya 4.000, betul. Berarti 6 kali 3 ada 18. Oke, ada yang sudah ketemu menjawabannya 2 ya. Oke. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mbak Maya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya, soal yang terakhir. Ya, soal yang terakhir ya Bapak Ibu. Apakah prinsip etik yang menjadi pertimbangan oleh perawat? Nah, yang ditanyakan terkait dengan prinsip etik. Oke, baik. Hmm, seorang perawat mengunjungi seorang warga 70 tahun dengan riwayat diabetes mellitus tidak terkontrol ya. Kemudian kalian tidak melakukan pemeriksaan rutin sejak 2 tahun yang lalu. Perawat menganjurkan melakukan pemeriksaan berarti perawat memberikan ini ya, apa namanya, suggestion ya, nasihat begitu ya, namun klien menolak begitu. Nah, apakah prinsip etik yang menjadi pertimbangan? Apakah A, autonomi, ataukah B, accountability, atau C, confidentiality, apakah fidelity, apakah veracity? Nah, kira-kira apa Bapak Ibu? Sambil kita ingat-ingat. Hmm, kemudian, oke, accountability profesional, confident apa Bapak Ibu sekalian? Oke, fidelity, hmm, menepati janji, veracity jujur nggih? Nah, oke, very good. Sudah ada yang menjawab. Otonomi. Oke, betul sekali. Very good. Baik. Oke, sudah semua ya, Bapak Ibu. Hmm, baik, oke. Baik, terima kasih atas responnya. Terima kasih juga sudah atas waktunya. Apa namanya, di sela-sela kesibukannya ya, menyempatkan untuk kita belajar bersama-sama. Nah, ada yang tanya tadi kapan belajar lagi Bu? Katanya untuk saya jadwalnya 2 minggu lagi begitu nggih, setiap hari Rabu. Nanti, saya review sedikit materi yang kita pelajari hari ini supaya mengingat sama penambahan lagi, mmm, oh, oke. Dan penambahan lagi nanti materi selanjutnya. Sambil saya lihat dulu kisi-kisi yang terbaru, mmm, apa namanya, saya sesuaikan lagi, nggih. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri pertemuan pada malam hari ini, kita berdoa lagi ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat, membawa keberkahan bagi kita semua dan nanti kita diberikan kemudahan dalam menghadapi berbagai macam soal, berbagai macam masalah ke depannya. Berdoa, saya persilahkan. Baik, amin. Terima kasih. Saya mohon dijaga semangatnya, dijaga asanya sambil diingat-ingat. Oke, materinya di-share nggih, baik siap. Nanti saya kasih ke ini ya, ke siapa namanya, Mbak Fafa ya, Kak? Ya, oke saya kasih ke admin. Baik, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Esti. Ya, sami-sami. Saya izin live nggih.